berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk mulai ibadah. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini ibadah. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh main, dan lainnya. Kita harus serius. Tanyakan pada papa mama kalian bila belum ada hal-hal yang kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Sekarang kita memasuki minggu kedua di bulan Desember. Tidak terasa ya, sudah di penghujung tahun 2020. Dan ini saatnya kita akan memulai ibadah online kita. Duduk yang manis ya adik-adik. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, berkat yang selalu datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini tiba saatnya kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya semangat, mari kita yel Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran,
akan menyanyikan satu pujian kasih ya. Kita harus mempunyai kasih terhadap sesama. Di dalam rumah ataupun kita sama teman-teman. Bahkan musuh pun kita harus mengasihi dia. Oke?
selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti apa yang kami dengar melalui penyampaian firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pesan Natal buat anak. Adik-adik, minggu kedua Desember ini kita belajar tentang pengharapan. Kata pengharapan dalam bahasa asli adalah yakhal atau hope. Asal katanya harapan. Di dalam Alkitab, kata harapan adalah semata-mata berdasar pada karakter Allah untuk mempercayai bahwa masa depan akan lebih baik daripada saat ini. Dalam Mika 5 ayat 1 berkata, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Adik-adik, Tuhan Yesus sebagai Raja lahir di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Bethlehem adalah kota yang kecil, penduduknya hanya berjumlah kurang lebih 1000 keluarga. Kota ini sama sekali tidak terkenal, berbeda dengan kota Yerusalem yang merupakan kota besar, pusat pemerintahan dan pusat keagamaan. Karena Bait Allah dan Mahkamah Agama terdapat di sana. Tidak banyak orang yang mau tinggal di Bethlehem karena dianggap tidak dapat mendatangkan banyak kebaikan. Dengan kata lain, kota Bethlehem ini adalah kota yang tidak berpengharapan menurut pandangan manusia. Tetapi Allah justru memakai Bethlehem yang terkecil di antara kaum Yehuda sebagai kota kelahiran Sang Juru Selamat. Dari kota yang kecil inilah lahir pengharapan akan keselamatan yang sudah dinanti-nantikan manusia sekian lamanya. Adik-adik, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apa makna rohaninya? Adik-adik, ketahuilah bahwa sesuatu atau seseorang dipilih karena ada nilai lebihnya. Misalnya kemampuan, kekayaan, kepandaian, orang tua, dan sebagainya. Tetapi ukuran manusia berbeda dengan ukuran Tuhan. Allah justru berkenan memakai Bethlehem, kota yang kecil dan tidak berpengharapan itu, untuk mendatangkan pengharapan yang besar bagi umat manusia. Bethlehem dipilih sebagai tempat kelahiran Mesias, bukan karena ia punya keistimewaan, tetapi untuk menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada umatnya dan bahwa Tuhan berkenan memperhatikan umatnya yang kecil. Adik-adik, jika Tuhan mau memakai Bethlehem, kota yang kecil itu, untuk mendatangkan pengharapan yang besar, maka Tuhan pun berkenan dapat memakai adik-adik yang masih kecil untuk membawa pengharapan bagi keluargamu dan sesamamu. Oleh karena itu, adik-adik tidak perlu merasa minder atau rendah diri, merasa tidak berharga, atau merasa hilang harapan, baik untuk sekolahmu, untuk keluargamu, cita-citamu, atau masa depanmu. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini, ingatlah Tuhan Yesus selalu ada untukmu adik-adik. Berdoalah dan letakkan pengharapanmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, sumber pengharapan kita, dan terus miliki iman, percaya, dan sikap pantang menyerah atau tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala sesuatu.
Dengan demikian, hidupmu berkenan dipakai Tuhan membawa pengharapan bagi sesamamu. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan putus di dalam Kristus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan adalah pengikut Kristus yang setia. Adik-adik, pada umumnya seorang ibu yang mengandung tidak akan mengetahui dengan jelas anak dalam kandungannya itu apakah berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, kecuali dia memeriksakannya ke dokter kandungan. Dan itu semua misteri bagi mereka, belum jelas atau masih tersembunyi. Nanti kalau sudah melahirkan, baru mereka tahu dengan pasti jenis kelamin anak perempuan mereka. Berbeda dengan Maria, ibu Tuhan Yesus. Dia bahkan sudah mengetahui bahwa anak yang dia kandung adalah bayi laki-laki. Dia juga bahkan mengetahui bahwa anak yang akan dia lahirkan nanti akan menjadi juru selamat dunia. Semua itu diketahui oleh Maria karena malaikat Tuhan memberitahukan kepadanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bayi yang dikandung Maria bukanlah bayi biasa. Bayi yang dikandung Maria adalah bayi suci tanpa dosa. Dialah yang datang ke dunia memberikan hadiah dari Allah Bapa kepada manusia, yaitu keselamatan kekal. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman atau kematian kekal. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bayi Yesus disebut juga Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayatnya yang ke-23. Dia, Tuhan Yesus, adalah anak tunggal Bapa satu-satunya yang menolong kita, menuntun kita, berjuang selama kita ada di bumi yang penuh dosa ini. Dialah yang akan menuntun kita untuk bertobat. Dialah yang menyadarkan kita akan kesalahan kita. Dan dia merelahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Natal tahun ini, hari kelahiran Tuhan Yesus? Apakah dengan baju dan sepatu yang baru, dengan makanan yang lezat, dengan pesta yang meriah, atau jalan-jalan ke tempat wisata yang bagus? Semuanya itu tidak salah. Tapi Natal kali ini mengajarkan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia kepada kehendaknya. Setia melakukan firman Tuhan, setia berdoa, walaupun ada banyak godaan yang membuat kita tidak lagi setia. Tuhan Yesus menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Dia memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan orang yang diberi kuasa adalah mereka yang taat dan setia. Maukah adik-adik untuk setia menjadi pengikut Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali? Kak Yunai berharap adik-adik benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2021 nanti, kita mulai lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah, lebih setia lagi berdoa, membaca firman Tuhan. Jika tahun ini kita banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, menghabiskan waktu kita di depan layar ponsel, di depan layar televisi, di depan layar komputer, maka memasuki tahun baru nanti kita harus banyak setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Kita harus lebih banyak terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan setiap hari melalui doa. Terhubung dengan Tuhan bukan dengan menggunakan media sosial, tetapi kita
membangun hubungan secara pribadi, secara langsung. Apapun godaannya, apapun masalahnya, tetaplah setia mencari Tuhan Yesus dan jadilah pengikut Kristus yang setia. Yuk, siapkan hatimu menyambut Natal tahun ini dengan sukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan, dan berterima kasihlah karena kita masih diberi kesempatan memasuki bulan Desember tahun 2020. Itu semua karena Allah Immanuel yang menyertai kita. Kak Yunai berharap adik-adik tetap menjadi pengikut Kristus yang setia ya. Demikian firman Tuhan pagi ini yang bisa Kak Yunai sampaikan untuk adik-adik semuanya. Kak Yunai berharap adik-adik tetap mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mengenal tokoh dalam kisah Natal di Alkitab. Adik-adik, minggu ini tentang para gembala. Tahukah kamu bahwa hidup sebagai seorang gembala pada zaman Alkitab itu sangatlah sulit? Para gembala seringkali dipandang sebagai orang asing, dipandang rendah, dibenci, diolok-olok, bahkan dianggap hina oleh anggota komunitas lainnya. Coba tebak, siapa yang pertama kali berjumpa dengan seorang juru selamat yang akan paling dikenang oleh sejarah dunia dan dalam kekekalan? Ya, betul, para gembala. Ternyata kepada kaum pinggiran inilah berita Natal pertama diberitakan, dan dengan sukacita para gembala menyambut berita itu. Jadi inilah yang terjadi pada sisi padang besar di luar kota Bethlehem malam itu. Saat mereka menjalani waktu sebagaimana biasanya, tiba-tiba sebuah pengumuman mengejutkan dari surga mulai diperdengarkan dan mengubah sejarah. Malam yang tampak biasa itu menjadi malam yang akan diingat untuk selama-lamanya bagi para gembala. Adik-adik, sekumpulan gembala, merekalah orang pertama yang melihat juru selamat. Mereka sekelompok orang pertama yang menerima kehormatan untuk menyambut Sang Mesias. Seorang raja telah lahir pada malam itu, bukan di dalam sebuah istana atau tempat mewah lainnya. Dan raja kecil tersebut tidak dikunjungi oleh orang-orang berpengaruh atau orang-orang besar di kota tersebut. Hanya sekumpulan gembala yang bukan siapa-siapa. Mereka yang diberitahukan langsung melalui pengumuman sorgawi. Mereka yang terlebih dahulu mendapatkan kesempatan untuk melihat penyelamat kekal mereka. Para gembala sedang berhadapan dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Para gembala begitu bersemangat dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka langsung pergi mencari anak yang telah diberitahukan kepada mereka. Para gembala tersebut menelusuri kesunyian saat tidak ada orang lain yang mengetahui berita baik ini. Mereka mengetahui suatu sejarah besar sedang terjadi pada malam itu, dan mereka menemukan bayi yang mereka cari. Ketika mereka sampai, mereka langsung menceritakan semua yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak yang sedang berbaring di palungan tersebut. Bayi yang mungil yang sedang tertidur berada dalam penjagaan orang-orang di sekitarnya. Para gembala menceritakan tentang bayi tersebut, dan Alkitab mencatat semua orang terheran dengan cerita para gembala. Nah, bukankah menarik untuk mengetahui siapa orang-orang yang terheran-heran tersebut? Nah, adik-adik, coba direnungkan. Menurutmu, mengapa Allah pertama-tama membagikan kabar baik tentang Yesus kepada sekelompok orang yang bukan siapa-siapa? Adik-adik, ada 4 hal penting yang kita dapatkan melalui tokoh para gembala ini. Yang pertama, mereka mengalami pengalaman rohani yang adikodrati atau supernatural, yakni bertemu para malaikat. Lukas 2 ayat 9 ayat 13-14. Yang kedua, para gembala bertindak cepat. Mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria. Lukas 2 ayat 16. Mereka tidak lamban, mereka tidak menunda-nunda, dan iman mereka sangat berespon. Yang ketiga,
Para gembala tidak khawatir ketika harus meninggalkan harta mereka, yaitu ternak, karena mereka percaya bahwa Tuhan pasti memeliharanya. Yang keempat, para gembala memuji dan memuliakan Tuhan. Lukas 2 ayat 20. Demikianlah minggu ini mempelajari tokoh dalam kisah Natal. Nantikan kisah berikutnya pada minggu depan. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Natal kali ini mengajarkan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia kepada kehendak Tuhan. Tolong kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Kami tetap setia dalam mengiring Engkau. Apapun keadaan kami tidak menjauh dari Tuhan. Ampuni kami apabila kami tidak setia dalam berdoa, dalam beribadah, dalam membaca firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami, kuasa-Mu membantu kami supaya kami mampu melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan dengan baik. Kami menjadi anak-anak yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Natal tahun ini biarlah menjadi Natal di mana kami bertemu Tuhan secara langsung, kami terhubung dengan Tuhan secara langsung, dan kami mau belajar setia melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kolekte sekolah minggu yang telah adik-adik kumpulkan selama ini di rumahmu, kini adik-adik atau orang tuamu dapat menginformasikan kepada guru kelas sekolah minggu masing-masing atau ke nomor WA Abi Matawai 081238041007 supaya celengan atau kotak persembahanmu dapat dijemput di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan persembahan bagi pelayanan anak Abi Matawai. Informasi Natal sekolah minggu Abi Matawai dilakukan secara online pada tanggal 15 Desember 2020 mulai jam 5 sore. Dapat diikuti melalui akun Facebook GBI Matawai, akun Facebook Kingdom Kids Abi Matawai, dan melalui YouTube Abi Matawai. Hal-hal yang harus dipersiapkan mengikuti Natal Anak Online. Pertama, adik-adik siap sedia 5 menit sebelum acara Natal online dimulai. Kedua, adik-adik berpakaian rapi dan sopan ya. 3, siapkan lilin masing-masing di rumahmu saat menyanyikan lagu Malam Kudus. 4, adik-adik kelas kecil didampingi orang tuamu mengikuti Natal online ini. Kids Challenge kelas kecil dan besar untuk minggu ini adalah bersama orang tuamu berkreasi membuat kartu Natal buat guru kelas sekolah minggu masing-masing. Hasil karyamu difoto sambil pegang kartu Natal ya.
dan kirimkan ke nomor WA Abi Matawai. Sampai ketemu minggu berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.